Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon merupakan salah satu anggota Dewan Wali Songo. Perjalanan hidup Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon banyak dituliskan dalam beberapa naskah sejarah seperti naskah Mertasinga dan juga naskah Negara Kertabumi. Dalam naskah tersebut dituliskan juga saat masa sepuh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon dan pada saat itu wafat. Bahkan terdapat beberapa kisah mistis di dalamnya. Diceritakan Kesultanan Cirebon, wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati terdapat dalam tulisan Negara Kertabumi dan Purwakarta Caruban Nagari. Selain itu, kisah wafatnya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati telah diceritakan juga dalam naskah Mertasinga pada pupuh LV113 LV11106. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 11 Kresna Paksa bulan Badara Masa tahun 1490 Saka atau 1568. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati merupakan wali songo penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat. Secara nasab, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari ayahnya Sultan Hud, seorang raja Mesir. Sedangkan dari ibunya Nyimas Rara Santang, Sunan Gunung Jati merupakan cucu dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Diceritakan di masa sepuh Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya di Gunung Kentaki. Gunung ini letaknya berada di sebelah barat Gunung Sembung yang sekarang dijadikan pemakaman beliau. Di Gunung Sembung ini, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati menyendiri dan hari-harinya dihabiskan untuk bertafakur. Sebelum beliau wafat, Sunan Gunung Jati mengirimkan surat untuk anaknya, Raden Sabakinkin, yang menjadi sultan di Banten. Isinya memerintahkan agar Raden Sabakinkin memerintahkan anaknya yang bernama Kapil atau Aulana Muhammad untuk melaksanakan ibadah haji. Sunan Gunung Jati wafat di atas pembaringan dengan tikar yang terbuat dari daun runda, mala, dan bantalnya dari batu. Pada saat meninggal, umur Sunan Gunung Jati mencapai 120 tahun. Adapun yang terlibat dalam menguburkan beliau adalah Sunan Kalijaga, Syekh Datuk Kafi, dan Pangeran Makdum. Dalam naskah Mertasinga juga terdapat hal-hal mistis tentang wafatnya Sunan Gunung Jati. Hal tersebut dapatlah dimaklumi karena naskah Cirebon pada umumnya ditulis dengan tembang dan juga di dalamnya memuat nilai-nilai mistis. Nilai-nilai mistis dalam cerita tersebut yang terkandung dalam naskah Mertasinga di antaranya proses pengiriman surat wasiat Sunan Gunung Jati kepada anaknya di Banten dengan menggunakan keris sang yang naga yang melesat sambil membawa surat. Bahkan dikabarkan juga jasad Sunan Gunung Jati sirna ke langit dijemput para malaikat yang tertinggal hanya jubah dan tasbihnya saja. Benar atau salahnya, wallahu alam, hanya Allah lah yang tahu.